warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan presentasi yang dilakukan oleh rekan saya Siti Nur Sofiatun. Saya akan menjelaskan tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan. Pada saat ini, disrupsi teknologi terjadi di dunia pendidikan. Pembelajaran tatap muka dilaksanakan 100% di sekolah secara tiba-tiba mengalami perubahan secara drastis. Akibat dari pandemi COVID-19 ini menyebabkan diterapkannya berbagai kebijakan untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia salah satunya dengan menerapkan himbauan kepada masyarakat agar melakukan physical distancing, yaitu menghimbau untuk menjaga jarak di antara masyarakat, menghindari aktivitas segala bentuk kerumunan, dan lain-lain. Pemerintah pendidikan di Indonesia juga mengeluarkan kebijakan yaitu dengan meliburkan sekolah dan mengganti proses belajar mengajar dengan menggunakan sistem dalam jaringan atau daring. Dengan menggunakan sistem pembelajaran secara daring ini, terkadang muncul berbagai masalah yang dihadapi oleh siswa dan guru, seperti materi pelajaran yang belum selesai disampaikan oleh guru, kemudian guru mengganti dengan tugas lainnya. Ini sangat memberatkan bagi siswanya. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi keluhan bagi siswa karena tugas yang diberikan oleh guru lebih banyak daripada secara offline. Permasalahan lain dari adanya sistem pembelajaran online ini adalah akses informasi yang terkendala oleh sinyal, yang menyebabkan lambatnya dalam mengakses informasi. Siswa terkadang tertinggal dengan informasi akibat dari sinyal yang kurang memadai. Sarana yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran online antara lain e-learning, Zoom, Google Classroom, YouTube, WhatsApp, maupun lain sebagainya. Penggunaan teknologi dalam menyelesaikan tugas pada siswa juga dapat menimbulkan kreativitas di kalangan siswa dalam mengembangkan pengetahuan yang telah mereka miliki. Dengan metode pembelajaran yang bervariasi dari guru, mereka dapat menciptakan suatu produk pembelajaran kreatif yang dapat mengembangkan pemikiran melalui analisa mereka sendiri. Walaupun pendidikan di Indonesia ikut terdampak adanya pandemi COVID-19 ini, namun di balik semua ini terdapat hikmah dan pelajaran yang dapat diambil. Adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan pembelajaran jarak jauh melalui online, maka dapat memberikan manfaat, yaitu meningkatkan kesadaran untuk menguasai kemajuan teknologi saat ini dan mengatasi proses permasalahan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas tentang peran Tripusat Pendidikan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya, Tripusat Pendidikan adalah konsep yang dipopulerkan oleh seorang maestro pendidikan nasional, yaitu Ki Hajar Dewantara. Terdapat 3 lembaga atau lingkungan pendidikan yang terdiri atas keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tripusat Pendidikan merupakan 3 pusat yang memiliki tanggung jawab atas terselenggaraannya pendidikan terhadap anak. Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran Tripusat Pendidikan sangatlah penting untuk menciptakan suatu proses pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Berikut ini adalah peran masing-masing dari Tripusat Pendidikan. Yang pertama adalah keluarga. Lingkungan keluarga memiliki peran yang sangat penting untuk menjadi pondasi perkembangan anak. Dalam hal ini, lingkungan keluarga menjadi lingkungan pendidikan yang sangat penting untuk dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sebagai orang tua harus selalu mendampingi anaknya untuk belajar dan meluangkan waktunya. Memberikan kesadaran kepada orang tua bahwa ketika anak sudah masuk sekolah dan berada di lingkungan sekolah, peran orang tua sebagai pendidik masih diperlukan.
bukan malah melempar secara sepihak tanggung jawab orang tua kepada guru atau pendidik. Selanjutnya adalah sinergitas keluarga dan sekolah. Pendidikan di dalam keluarga akan selalu mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya watak, budi pekerti, dan kepribadian tiap-tiap manusia. Pendidikan yang diterima dalam keluarga inilah yang akan digunakan oleh anak sebagai dasar untuk mengikuti pendidikan selanjutnya di sekolah. Ketika dunia pendidikan sedang mengalami problematika seperti sekarang ini, keseimbangan peran antara keluarga dan sekolah harus sangat diperhatikan. Saat pembelajaran daring, rasio perbandingan durasi kesamaan antara guru dan orang tua bersama anak akan lebih besar rasio anak bersama orang tua. Hal tersebut tidak boleh dijadikan oleh guru untuk menempatkan posisi amannya yang seolah-olah dalam pandangan guru orang tualah yang lebih bertanggung jawab atas pendidikan anaknya. Maka dari itu, peran dari keduanya sangatlah penting. Ketika sekolah menyediakan proses pembelajar bagi anak, keluarga atau orang tua harus menjadi support system bagi kelancaran pendidikan anak. Selanjutnya yaitu sinergitas pendidikan keluarga dan masyarakat. Pendidikan dalam Islam juga merupakan tanggung jawab bersama setiap anggota masyarakat. Sebab masyarakat adalah kumpulan individu-individu yang menjalani satu kesatuan. Apabila terjadi kerusakan pada sebagian, maka sebagian yang lain akan terancam kerusakannya pula. Masyarakat harus mampu mengaplikasikan konsep dan keterampilan ke dalam usaha-usaha yang nyata secara tepat dan benar. Oleh sebab itu, setiap individu hendaknya peduli terhadap kebaikan kesatuannya. Setiap anggota masyarakat bertanggung jawab atas kebaikan lainnya. Dengan kata lain, setiap anggota masyarakat bertanggung jawab atas pendidikan lainnya, tidak bisa memikul tanggung jawabnya hanya kepada orang tua ataupun guru. Bila melihat kemungkaran, hendaknya mencegahnya sesuai dengan kemampuannya. Dalam proses pembelajaran daring, antara keluarga dan masyarakat harus menyediakan lingkungan belajar yang aman bagi peserta didik. Keharmonisan lingkungan keluarga dan masyarakat, tempat peserta didik tinggal, maupun menumbuhkan semangat dan keantusiasian peserta didik dalam belajar, sehingga dalam proses pembelajaran peserta didik mampu menangkap materi yang diajarkan yang kemudian bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Peran keluarga, masyarakat, dan sekolah sangat mempengaruhi proses pembelajaran peserta didik. Dari situlah peserta didik dapat belajar dan menangkap prosesnya sendiri. Demikian presentasi dari kelompok 3A, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.